Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab penyajian data untuk materi penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Penyajian data untuk materi yang kedua, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram ini terdiri dari 4 jenis, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram lambang atau piktogram, kemudian penyajian data dalam bentuk diagram batang atau histogram, selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram garis atau grafik, dan yang keempat, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, jika sebelumnya sudah kita bahas penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram lambang, dan diagram garis, kali ini akan kita bahas penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan salah satu penyajian data yang berbentuk lingkaran. Diagram lingkaran biasanya dinyatakan dalam bentuk derajat atau persentase. Berikut ini contoh dari diagram lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk derajat dan persentase. Nah, untuk menentukan besar kecilnya bagian di dalam lingkaran atau dikenal dengan istilah juring lingkaran, maka harus kita tentukan terlebih dahulu berapakah besar sudut pusat dari masing-masing juring lingkaran untuk masing-masing data yang terbentuk. Nah, adapun langkah-langkah untuk membuat diagram lingkaran tersebut adalah sebagai berikut. Perhatikan contoh soal berikut ini. Di dalam sebuah kelas terdapat siswa sebanyak 60 orang. Terdapat 15 orang siswa memilih basket, 17 orang siswa memilih voli, 24 orang siswa memilih futsal, dan 4 orang siswa memilih pramuka. Buatlah diagram lingkaran dari data tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini, terdapat 4 buah ekstrakurikuler yang diikuti siswa, yaitu basket, voli, futsal, dan pramuka. Sehingga pada diagram lingkarannya nanti akan kita buat 4 buah juring lingkaran. Nah, untuk membuat diagram lingkaran dari data ini, maka harus kita tentukan terlebih dahulu besarnya sudut pusat dari setiap juring lingkaran tersebut. Untuk mempermudah di sini kita buat tabel sebagai berikut. Nah, untuk ekstrakurikuler basket terdapat 15 orang siswa. Maka besar sudut pusatnya adalah 15/60 dikali 360 derajat. Nah, untuk 15 ini didapat dari banyaknya siswa yang memilih basket. Kemudian untuk 60 di sini adalah jumlah siswanya. Sedangkan untuk 360 derajat ini merupakan besar sudut satu lingkaran penuh. Nah, perhatikan bahwa 360 derajat ini bisa kita bagi dengan 60. Hasilnya adalah 6 derajat. Maka 15 dikali 6 derajat itu sama dengan 90 derajat. Sehingga besar sudut pusat untuk juring basket adalah 90 derajat. Berikutnya persentasenya adalah 15/60 dikali 100%. Nah, di mana 15 ini merupakan banyak siswa yang memilih basket, kemudian 60 merupakan jumlah siswa. Nah, karena kita mau mencari persentase, maka di sini dikali 100%.
Nah, 15 dikali 100% itu hasilnya adalah 1500%. Kemudian dibagi 60 hasilnya sama dengan 25%. Maka persentase basket adalah 25%. Berikutnya akan kita cari besarnya sudut pusat dan persentase dari ekstrakurikuler poli, pramuka, dan futsal dengan cara yang sama. Nah, untuk poli dengan frekuensi 17 siswa, maka besar sudut pusatnya adalah 17/60 dikali 360 derajat. Nah, 360 derajat itu dibagi 60, hasilnya adalah 6 derajat. Maka 17 dikali 6 derajat sama dengan 102 derajat. Sedangkan untuk persentasenya adalah 17/60 dikali 100%. Maka 17 dikali 100% kemudian dibagi 60, hasilnya sama dengan 28,3%. Nah, berikutnya untuk futsal dengan frekuensi 24 siswa. Maka besar sudut pusatnya adalah 24/60 dikali 360 derajat. Nah, 360 derajat ini bisa kita bagi dengan 60, hasilnya adalah 6 derajat. Maka 24 dikali 6 derajat sama dengan 144 derajat. Sedangkan untuk persentasenya adalah 24/60 dikali 100%. Maka 24 dikali 100% kemudian dibagi 60, hasilnya sama dengan 40%. Terakhir untuk pramuka dengan frekuensi 4 orang siswa, maka besar sudut pusatnya adalah 4/60 dikali 360 derajat. Nah, 360 derajat dibagi 60, hasilnya adalah 6 derajat. Maka 4 dikali 6 derajat sama dengan 24 derajat. Sedangkan untuk persentasenya adalah 4/60 dikali 100%. Maka 4 dikali 100% kemudian dibagi 60, hasilnya sama dengan 6,7%. Nah, inilah tabel yang menyatakan besar sudut pusat dan persentase dari keempat ekstrakurikuler ini. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita buat diagram lingkaran berdasarkan tabel ini. Pertama, kita buat sebuah lingkaran. Nah, selanjutnya kita buat garis lurus, misalkan seperti ini. Nah, untuk garis ini bebas. Pertama, kita buat juring lingkaran untuk ekstrakurikuler basket yang besar sudut pusatnya 90 derajat. Maka kita buat sudut yang besarnya 90 derajat menggunakan busur derajat di dalam lingkaran ini. Nah, inilah juring lingkaran untuk ekstrakurikuler basket. Berikutnya yang kedua, kita buat juring lingkaran untuk ekstrakurikuler poli yang besar sudut pusatnya 102 derajat. Maka kita buat sudut yang besarnya 102 derajat menggunakan busur derajat di dalam lingkaran ini. Nah, seperti ini. Nah, inilah juring lingkaran untuk ekstrakurikuler poli. Selanjutnya yang ketiga, kita buat juring lingkaran untuk ekstrakurikuler futsal dengan besar sudut pusat 144 derajat. Maka kita buat sudut yang besarnya 144 derajat dengan menggunakan busur derajat, yaitu seperti ini, di dalam lingkaran. Nah, inilah juring lingkaran untuk ekstrakurikuler futsal. Terakhir yang keempat, sisanya inilah juring lingkaran untuk ekstrakurikuler pramuka
yang besar sudut pusatnya adalah 24 derajat. Nah, untuk persentase dari masing-masing ekstrakurikuler adalah untuk basket itu sebesar 25%, kemudian voli 28,3%, selanjutnya futsal 40%, dan pramuka 6,7%. Nah, inilah diagram lingkaran dari data di samping ini, di mana diagram lingkaran ini dinyatakan ke dalam bentuk derajat dan persentase. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan diagram lingkaran di samping. Jika hasil seluruhnya adalah 1850 ton, tentukan banyaknya hasil cengkeh dan teh berdasarkan diagram di samping. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari diagram lingkaran ini didapat informasi banyaknya hasil kopi adalah 10%, kemudian cengkeh 20%, kemudian teh 30%, dan kopra 40% dari total seluruhnya, yaitu 1850 ton. Maka akan kita cari berapa ton hasil cengkeh dan teh berdasarkan diagram lingkaran ini. Nah, pertama akan kita hitung berapa ton hasil cengkeh. Maka cengkeh per 1850 dikali 100% sama dengan 20%. Nah, untuk cengkeh di sini tetap kita tulis cengkeh karena kita belum tahu berapa ton hasil cengkeh. Kemudian untuk 1850 ini merupakan total seluruhnya. Selanjutnya dikali 100% karena diagram lingkaran ini menyatakan persentase. Kemudian untuk 20% ini adalah banyaknya persentase cengkeh. Nah, selanjutnya kita kali kedua ruasnya dengan 1850 per 100%. Nah, di sini kita balik, yang semula itu adalah pembilangnya 100% dan penyebutnya 1850. Kita balik menjadi 1850 menjadi pembilang dan 100% itu menjadi penyebut. Nah, perhatikan bahwa 20% dan 100% ini bisa sama-sama kita bagi 20%. Hasilnya adalah 1 dan 5. Sehingga didapat banyaknya cengkeh adalah 1850 dibagi 5 sama dengan 370. Nah, berikutnya akan kita cari banyaknya teh, di mana teh itu persentasenya adalah 30%. Maka teh per 1850 dikali 100% sama dengan 30%. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita kalikan kedua ruasnya dengan 1850 per 100%. Sehingga didapat teh sama dengan 30% dikali 1850 per 100%. Nah, untuk 30% dan 100% ini bisa sama-sama kita bagi 10%. Hasilnya adalah 3 dan 10. Maka 3 dikali 1850 kemudian dibagi 10, itu hasilnya sama dengan 555. Sehingga didapat teh sama dengan 555. Nah, dari uraian ini maka didapat banyaknya hasil cengkeh adalah 370 ton dan banyaknya hasil teh adalah 555 ton. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab penyajian data untuk materi penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.